Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar bersama saya Tia Citra Bayuni. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai standar kompetensi matematika di sekolah dasar. Tapi sebelum masuk ke standar kompetensi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika dan tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama kita masuk ke pengertian matematika. Apa sih itu matematika? Nah, matematika ini merupakan ilmu atau pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk hidup, yang mendasari perkembangan teknologi modern. Nah, jadi belajar matematika ini dapat meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, konsep matematika. Nah, matematika di setiap jenjang pendidikan, khususnya di pendidikan dasar ini, dikemas melalui beberapa bidang kajian. Di antaranya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, peluang, dan kalkulus. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran matematika. Ada 6 ya. Yang pertama, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis, serta mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam penyelesaian masalah matematis. Nah, ini sering kita pahami sebagai pemahaman matematis. Yang selanjutnya adalah menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematik, atau lebih kita kenal sebagai penalaran dan pembuktian matematis. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh. Nah, ini dikenal dengan penyelesaian masalah matematis. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis. Nah, ini disebut juga dengan kemampuan komunikasi dan representasi matematis. Tujuan yang selanjutnya adalah mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip operasi, dan relasi matematis pada suatu bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan, atau kita sebut dengan koneksi matematis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran matematika juga adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, tangguh, ulet, dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah, atau disebut dengan kemampuan disposisi matematika. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan pembelajaran matematika ini, kita masuk ke elemen konten kelas rendah. Nah, jadi elemen konten pembelajaran matematika ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C, dan ada elemen konten kelas rendah serta elemen konten kelas tinggi. Nah, elemen konten dalam mata pelajaran matematika maupun matematika tingkat lanjut terkait dengan pandangan bahwa matematika ini sebagai materi pembelajaran atau subject matter yang harus dipahami murid, ya. Jadi pemahaman matematika terkait erat dengan pembentukan alur pemahaman materi pembelajaran matematika yang selalu berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi yang bersifat universal. Nah, di sini elemen kontennya itu yang pertama adalah bilangan. Jadi, bidang kajian bilangan ini membahas tentang angka, simbol bilangan, konsep bilangan, operasi hitung bilangan, dan relasi antar berbagai operasi hitung bilangan dalam subelemen representasi visual, sifat urutan, dan operasi. Selanjutnya aljabar. Bidang kajian aljabar membahas tentang aljabar non-formal dalam bentuk simbol, gambar, sampai dengan aljabar formal dalam bentuk simbol huruf. Yaitu bilangan tertentu dalam sub-elemen samaan, pertidaksamaan, relasi, serta rasio dan proporsi.
Selanjutnya pengukuran. Nah, bidang kajian pengukuran ini membahas tentang besaran-besaran pengukuran, cara mengukur besaran tertentu, membuktikan prinsip atau teorema terkait besaran tertentu dalam subbab elemen pengukuran besaran, ada pengukuran besaran geometris dan non-geometris. Selanjutnya, geometri. Bidang kajian geometri ini membahas tentang berbagai bentuk bangun datar, bangun ruang, serta ciri-cirinya dalam sub-elemen geometri datar dan geometri ruang, ya, seperti bangun datar dan bangun ruang. Nah, ini dipelajari di siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada analisis data. Jadi bidang kajian analisis data dan peluang ini membahas tentang pengertian data, jenis-jenis data, pengolahan data dalam berbagai bentuk representasi, analisis data kuantitatif terkait dengan pemusatan, penyebaran data, serta peluang munculnya suatu data atau kejadian tertentu dalam subelemen data dan representasinya, serta ketidakpastian dan peluang. Nah, elemen konten kelas tinggi ya. Jadi ada deskripsi elemen konten mata pelajaran matematika tingkat lanjut disebutnya itu. Ada aljabar dan fungsi. Nah, bidang kajian aljabar ini membahas tentang bentuk aljabar non-formal dalam bentuk simbol gambar sampai dengan aljabar formal dalam bentuk simbol huruf yang mewakili bilangan tertentu dalam subelemen persamaan, pertidaksamaan, relasi, pola bilangan, rasio dan proporsi, transformasi, geometri, dan trigonometri. Selanjutnya geometri. Nah, bidang kajian geometri membahas tentang berbagai bentuk bangun datar, bangun ruang, vektor, serta ciri-cirinya dalam subelemen geometri datar dan geometri ruang. Selanjutnya analisis data dan peluangnya. Nah, bidang kajian analisis data dan peluangnya ini membahas tentang pengertian data, jenis-jenis data, pengolahan data, dan berbagai bentuk representasi dan analisis data kuantitatif terkait pemusatan, penyebaran data, peluang munculnya suatu data atau kejadian tertentu dalam subelemen data dan representasinya. Nah, serta membahas variabel acak distrik ya, distribusi binomi dan fungsi peluang, distribusi normal. Nah, selanjutnya ada kalkulus. Bidang kajian kalkulus ini membahas tentang laju perubahan saat dari satu fungsi kontinu dan mencakup topik limit, diferensial, integral, serta penggunaannya. Nah, selain elemen konsep, kita juga di sekolah dasar ini ada elemen proses. Nah, elemen proses dalam mata pelajaran matematika maupun matematika tingkat lanjut ini terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematika berupa aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan matematika. Nah, di sini eh, ada penalaran ya yang pertama ya. Jadi penalaran ini terkait dengan proses penggunaan pola hubungan dalam menganalisis situasi untuk menyusun serta menyelidiki praduga. Pembuktian matematika atau matematis terkait proses membuktikan kebenaran satu prinsip, rumus atau teorema tertentu. Nah, kemudian ada pemecahan masalah matematis ya. Pemecahan masalah matematis ini terkait dengan proses penyelesaian masalah matematis atau masalah sehari-hari dengan cara menerapkan dan mengadaptasi berbagai strategi yang efektif. Nah, proses ini juga mencakup konstruksi dan rekonstruksi pemahaman matematika melalui pemecahan masalah. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi matematis ini terkait dengan pembentukan alur pemahaman materi pembelajaran matematika melalui cara mengkomunikasikan pemikiran matematis menggunakan bahasa matematis yang sangat tepat. Nah, jadi komunikasi matematis ini juga mencakup proses menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis orang lain. Selanjutnya ada representasi matematis. Nah, representasi matematis ini terkait dengan proses membuat dan menggunakan simbol, ada tabel, diagram, dan bentuk lain untuk mengkomunikasikan gagasan dan pemodelan matematika. Jadi proses ini juga mencakup fleksibilitas dalam mengubah dari satu bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya dan memilih representasi yang paling sesuai untuk memecahkan masalah. Misalnya kita punya datanya itu di dalam bentuk tabel. Nah, kita representasikan menjadi dalam bentuk diagram seperti itu.
Kemudian ada koneksi matematika. Nah, koneksi matematis ini terkait dengan proses mengaitkan antara materi pembelajaran matematika pada satu bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan seperti itu. Nah, seperti yang tadi disebutkan, bahwa di SD itu ada tiga fase. Fase A umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2, ya. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C adalah untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti kita dibagi menjadi 12 kelompok, ya. Masing-masing dari kelasnya itu berarti dua. Fase A ada eh, berapa? Ada 4 kelompok, fase B ada 4 kelompok, fase C juga sama ada 4 kelompok. Nah, kompetensi yang sesuai fase ini bisa dilihat ya oleh teman-teman bahwa kita kan tadi di SD itu ada 3 fase ya, fase A, fase B, fase C. Nah, ini sudah dibagi-bagi, misalnya bilangan fase A-nya harus bisa apa, fase B-nya harus kayak gimana, fase C-nya seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman identifikasi dan lihat eh, bahwa di bilangan itu ada apa saja. Kemudian kita masuk ke aljabar dan fungsi, selanjutnya ke pengukuran, ya, geometri, analisis data dan peluang. Nah, terus di sini juga kita sebagai teman-teman sebagai calon guru sekolah dasar itu harus bisa mengenalkan bilangan dengan jumlah jari seperti itu ya. Karena ini menjadi dasar pada fase A untuk lanjut ke fase B dan selanjutnya lanjut ke fase C, di mana mereka harus bisa membilang sambil menunjukkan jumlah jari seperti itu. Nah, terus di sini ada tahapan ya konkret ke abstrak. Contohnya itu kalau konkret misalnya meletakkan misalnya yang harus dilakukan murid itu apa sih gitu kan ya. Nah, di konkret ini meletakkan stik es krim ke dalam 10 wadah. Wadah pertama berisi 1 stik es krim, kedua berisi 2 dan seterusnya sampai 10. Seperti itu. Itu konkret ya. Jadi berhitung dengan benda-benda nyata. Nah, yang kedua bisa pakai gambar ya, menggambar 10 wadah yang isinya gambar-gambar pertama, wadah pertama berisi 1 stik es krim, wadah kedua 2 dan seterusnya. Nah, ini pakai gambar. Yang ketiga baru bisa ke abstrak, jadi langsung ke simbol, misalnya menulis nomor 1 sampai 10 pada setiap wadah gambarnya. Nah, inilah tahapannya ya. Jadi dari fase A ke fase C itu ada tahapan-tahapan tertentu yang memang harus diperhatikan oleh seorang guru karena pada dasarnya mereka yang berada di usia sekolah dasar ini ada dalam fase praoperasional konkret. Jadi dimulai dari yang konkret, gambar baru bisa ke abstrak. Selanjutnya misalnya ini nilai tempat ya, nilai tempat berarti ini fase gambar kayak gitu ya. Yang konkretnya bisa kita menggunakan balok secara nyata dan fase abstraknya langsung menuliskan angka-angkanya untuk mengenal misalnya nilai tempat di mana satuan, di mana puluhan dan semakin tinggi fasenya misalnya A, B, C itu akan sudah mulai misalnya mengenal ratusan dan seterusnya. Nah, di sini kenapa sih kita sebagai atau misalnya teman-teman sebagai calon guru itu harus tahu capaian pembelajaran di sekolah dasar khususnya dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi ini tuh sebagai apa ya? Bahan pertimbangan teman-teman dalam menyediakan materi serta media pembelajaran dan menyajikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan reflektif ya yang dapat digunakan untuk memandu guru memahami capaian pembelajaran, di mana ada 5 pertanyaan. Jadi teman-teman ini harus mulai bertanya ya kepada diri sendiri, misalnya sudah dapat materinya di fase berapa, kemudian materi yang akan diajarkannya elemennya yang mana, elemen konsepnya. Nah, nanti teman-teman mulailah untuk membuat refleksi, pertanyaan refleksi ini. Yang pertama bisa ditanyakan misalnya kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran, terus apakah capaian yang ditargetkannya sudah bisa saya ajarkan dengan baik dan benar, misalnya gitu ya. Terus apakah ada hal-hal yang sulit saya pahami? Nah, ini jadi saat memilih tema misalnya ya atau konsep, nah teman-teman harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ada hal sulit yang
yang teman-teman sulit pahami gitu ya, ini harus menjadi bahan pertanyaan. Jadi sebelum mengajarkan, kita harus paham dulu konsep apa yang akan kita ajarkan. Terus bagaimana saya mencari tahu dan mempelajari hal tersebut. Misalnya kalau memang dianggap sulit, ya berarti kita harus mencari tahu gimana caranya saya belajar untuk konsep tersebut. Terus harus dengan siapa saya mendiskusikan hal tersebut, misalnya gitu ya. Terus ada juga sejauh mana saya dapat mengidentifikasi kompetensi yang diharapkan dalam capaian pembelajaran ini serta dukungan apa yang dibutuhkan nih agar dapat memahami capaian pembelajaran dengan baik dan mengapa. Nah, ini harus teman-teman tanyakan sebagai pertanyaan reflektif ya kepada diri eh, teman-teman sendiri dalam membuat atau menyajikan sebuah pembelajaran matematika di kelas. Nah, selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam pembelajaran yang diajarkan, dalam memahami CP ini juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide. Ya, bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai oleh peserta didik? Nah, teman-teman mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau di fase A berarti harus dimulai dari yang konkret, ya. Nanti kalau di fase B misalnya bisa dengan gambar, tapi kalau di fase C misalnya sudah bisa abstrak. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan ya, agar capaiannya itu dalam setiap fase yang berbeda ini dapat dicapai. Nah, selanjutnya proses atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan ditempuh peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, prosesnya mau ngapain, pakai media apa, pakai metode pembelajaran apa. Nah, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Terus ada alternatif cara belajar apa saja yang dapat dilakukan peserta didik untuk mencapai pembelajaran. Nah, ini kita harus memikirkan ya, alternatif cara belajarnya seperti apa. Misalnya berhitung konkret, apakah hanya dengan stick es krim atau misalnya dengan benda-benda lain yang lebih menarik atau misalnya mulai menggunakan media-media pembelajaran digital dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan alternatif yang bisa ditanyakan kepada teman-teman sendiri bagaimana agar anak-anak mencapai capaian pembelajaran. Terus materi apa yang akan dipelajari, seberapa luas, seberapa dalam. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi nanti kan teman-teman dibagi kelompok, fasenya beda-beda, kelasnya beda-beda, terus tinggal memilih konsep apa yang akan diajari kepada anak seperti itu. Jadi materinya harus benar-benar dipahami oleh teman-teman. Kalau nggak belum dipahami berarti harus dipelajari lebih dalam dan seterusnya. Nah, terusnya bagaimana menilai ketercapaian capaian pembelajaran di setiap fase. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Teman-teman harus tahu gitu ya, misalnya bagaimana saya menilainya, apakah dengan tes, apakah dengan kuis misalnya ya, tes atau non-tes, unjuk kerja dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nah, seperti itu ya untuk pembelajaran kali ini. Eh, Minggu depan kita bertemu di kelas. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di WhatsApp group. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.